Selamat datang di Belajar Trading. Semoga hari teman-teman tetap cuan di hari Jumat ini walaupun indeks harga saham gabungan Indonesia turun di 0,58%. Jadi disclaimer terlebih dahulu buat kita semua mengingatkan saja, jadi saham dan cryptocurrency adalah salah satu aset yang sangat beresiko tinggi. Jadi keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman selaku investor dan juga trader. Video ini murni digunakan sebagai rekomendasi opening, bukan digunakan sebagai rekomendasi mutlak buat teman-teman. Jadi apabila analisa dari kami mungkin dikira kurang tepat, mungkin teman-teman bisa menganalisa sendiri. Karena saya yakin yang menonton video ini adalah teman-teman yang sudah memiliki pendidikan yang cukup baik di bidang saham. Seperti itu. Kami juga mengingatkan bahwa kami bukan penasihat finansial siapapun. Segala bentuk keuntungan dan kerugian ada di tangan teman-teman selaku pemegang keuangan, seperti itu. Jadi menteri keuangan dari teman-teman itu ya teman-teman sendiri, bukan saya. Karena kami bukan reksadana, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini akan bahas tentang ITMG. Kenapa hari ini ITMG PTBA Adaro turun, atau bisa disingkat saham perkualan lah. Saham perkualan turun ya wajar lah. Dimana saham perkualan apabila kita melihat hari ini, sebentar, aku lupa ini. Nih, hari ini perkualan dia sempat turun. Oh, bentar. Hari ini koal ditutup Newcastle Ice Call, ini dia. Tung. Nah, kemarin nih ada yang -4, ada yang -3, ada yang -3 lagi. Jadi wajar kalau seumpama harga sahamnya juga turun karena harga apa namanya? Harga batu baranya sendiri, batu bara acuannya juga dia turun yang cukup banyak menurutku. Kalau 0,4 itu berapa persen berarti ya? Ya segitulah teman-teman lah. Teman-teman bisa hitung sendiri, hampir 3% seperti itu. Hampir 3%. Jadi wajar lah kalau seumpama dia dibawa turun terlebih dahulu. Mungkin kalau hari ini dia naik lagi, besok masih bisa potensi naik lagi, terutama di ITMG. Karena ITMG bisa kita lihat dia memiliki market cap yang paling kecil dibandingkan dengan PTBA, lalu Adaro, seperti itu. Ada yang tanya, Kak, kenapa ITMG lebih cepat pergerakannya daripada PTBA dan Adaro? Ya karena ITMG market capnya kecil, jadi dibawa kemana-mana enak. Kalau yang market capnya agak gedean, dibawa kemana-mana juga agak berat, seperti itu buat bandarnya. Jadi kalau teman-teman cari cepat juga ITMG, tapi kalau cari aman ya mending PTBA dan Adaro walaupun lambat-lambat. Kayak gitu teman-teman. Jadi pertama kita bahas ITMG terlebih dahulu, dibawa ke 15.900-an tadi di sesi awal. Akan tetapi di sesi kedua udah pada mulai sadar mungkin, bukan sadar juga, udah pada mulai berpikiran bahwa mungkin besok koal masih bisa naik, karena koal juga masih dalam posisi uptrend, dia masih naik terus kayak gitu kan. Biasanya bakal dibales kalau semua -4, besok +2 +3 kayak gitu bakal dibales. Tapi nggak tahu untuk besok. Hari ini yang keluar broker besar-besar ada BK dan juga YZP ya teman-teman. Tapi ada KZ juga dan juga BB, cukup lumayan sih untuk backingin atau mempertahankan kayak gitu. PD hari ini juga keluar, seperti itu. Kita lihat analisa teknikal dari koalnya terlebih dahulu, koalnya di ITMG terlebih dahulu deh. Adaronya terakhir aja. Dari saham yang paling murah terlebih dahulu ininya, market capnya, bukan harganya ya, tapi market capnya. Kita bisa melihat dari market capnya seberapa mudah saham itu disenggol kayak gitu nih. Waktu itu kita udah buat video di sini, ada garis segitiganya. Nah, garis segitiga dong. Apa coba teman-teman bisa tebak nggak garis segitiga tapi ininya lurus? Yang apa namanya bawahnya lurus itu disebut apa? Jadi di sini dia masih mempertahankan garis uptrend dia ya, di garis mungkin bisa dibawa ke 16.500 ke atas apabila besok koal mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan juga menurutku koal juga masih uptrend, juga masih mungkin untuk naik, walaupun stochastic-nya dia udah mau berada di
overbought kayak gitu. Tapi MACD-nya dia udah mulai menukik ke atas, ada gambaran ke atas seperti itu, mulai bagus. Tapi kemarin mungkin tertahan oleh resist ya teman-teman ya, resistnya ketahan, jadi dia belum bisa jebol. Mungkin kayak gini, aku turunin, ini terlalu lebar ternyata. Nah, ternyata pas banget kemarin resist nih, ya kan, bener kan, pas banget sama resistnya. Jadi dibawa turun dulu, dan hari ini ada hammer ke atas tapi merah. Bisa disebut hammer bullish nggak tuh teman-teman? Aku belum tahu ininya. Biasanya kan hammer bullish itu kotaknya di atas, terus bawahnya jarum, atasnya udah nggak ada ekor, terus warnanya hijau. Tapi kalau merah bisa disebut hammer juga nggak teman-teman? Bisa tanggepin ya teman-teman, mungkin ilmu baru buat saya seperti itu. Jadi hati-hati karena ini udah di garis resist juga. Tapi kalau sama nanti bisa langsung breakout ke 18.000 17.000, bagus banget sih itu Indi. Mungkin aja karena kowal juga lagi naik, tapi nggak sebarbar itu juga sih. Mungkin ada koreksi-koreksi dulu di bawah seperti itu. Jadi kita bisa nunggu koreksi mungkin ya di 16.000 atau 15.800-an. Tunggu-tunggu di situ aja. Seperti itu teman-teman. Buat ITMG hari ini dia juga dijual oleh asing. Seperti itu. Volume juga dia bagus, dimana kemarin naik, volumenya naik, sekarang turun, volumenya ikut turun, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada PTBA. Dimana PTBA hari ini dinaikin dulu, gokil nggak tuh? Dinaikin dulu ke 2.300. Nah, ternyata setelah itu dibawa turun. Jadi jangan terlalu panik di awal-awal sesi ya teman-teman. Jam 9 itu masih rawan-rawannya dijebolin ke bawah dulu. Jadi jangan terlalu panik buying dan juga panik selling di awal-awal. Dan bisa kita lihat asing hari ini mengalami penjualan cukup signifikan, yaitu 25 billion rupiah, di mana penjualan paling banyak dilakukan oleh AK dan juga CS dan juga CC. CS, CC, BK, AK, wah itu udah kombinasi yang sangat mengerikan kalau sama jualan satu kali. Jadi seperti itu teman-teman. Untungnya market capnya PTBA agak besar, jadi ketahan di minus 30 aja kayak gitu. Kalau kita lihat analisis teknikalnya, bisa kita lihat masih di area bagus juga sih untuk disimpan sebenarnya. Kalau teman-teman memang mau swing trade seperti itu, tinggal nanti lihat bagaimana batu bara acuannya atau Newcastle Ice Cold-nya dibawa naik lagi atau enggak, seperti itu. Sebentar ya, memang agak lambat di sini. Jadi seperti itu. Kalau batu bara itu dia juga mengikuti pola dari batu baranya sendiri nih. Dia kemarin sempat breakout di area uptrendnya, tapi sekarang dibawa turun lagi, dibawa ke area uptrendnya kayak gitu. Jadi dia juga ini false breakout ya teman-teman. Kemarin udah breakout, sekarang dibawa breakout naik lagi, tapi langsung dibawa turun. Jadi gitu, false breakout. Dan juga apabila kita lihat stop RSI-nya, dia berada di overbought atau jenuh beli, dan juga udah membentuk dead cross, walaupun secara MACD-nya dia masih mengarah ke atas. Seperti itu. Volumenya juga bagus sebenarnya, dimana dia kemarin naik, volumenya naik, sekarang turun, volumenya juga ikut turun. Seperti itu teman-teman untuk PTBA. Jadi tinggal kita lihat, area resistnya ini, area supportnya ini, kita beli di area mana, terus kita bisa tentukan trading plan kita. Jangan asal beli, jangan asal jual. Seperti itu teman-teman. Lalu saham yang terakhir yaitu ada Adaro, di mana dia memiliki market cap yang cukup banyak di saham perkoalan daripada ITMG, daripada PTBA sendiri, seperti itu. Jadi Adaro sendiri dia memiliki pergerakan yang biasanya yang paling lambat daripada teman-temannya. Aduh, agak lambat ya. Jadi dia turun di minus 30 atau 2%, 2,25%, dimana hari ini asing melakukan pembelian yang cukup signifikan, yaitu 4 billion. Dibandingkan teman-temannya yang minus, Adaro menurutku cukup menarik.
dia diakumulasi sama BB, KZ, YU. Wah, ini lumayan juga. Dan juga penjualannya oleh RS dan juga CS. BK belum kelihatan juga ya. Seperti itu. Ini menurutku broker-broker yang dia memiliki kapasitas yang cukup mumpuni, ada ZP juga. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana dengan analisa teknikalnya Adro menurutku dia juga kemarin dari double top ya teman-teman. Jadi mungkin bisa ke arah atas kalau ini tidak tidak mengarah ke bawah lagi. Ada di 13.300 atau 1.290. Ada area supportnya di situ. Tipis-tipis sih, kalau mau akumulasi bisa juga sih, karena tipis juga untuk ke supportnya, resikonya juga kecil. Dan juga stock RSI-nya dia masih ke arah atas, dan juga MACD dia kemarin udah membentuk golden cross dan sekarang masih naik ke atas. Dan juga untuk volumenya dia juga cukup bagus, karena kemarin naik volumenya naik tinggi, dan sekarang turun volumenya juga ikut turun. Seperti itu. Buat teman-teman yang udah belajar volume pasti paham. Jadi seperti itu untuk beberapa saham kowal, walaupun ada yang tidak kita sebutkan kayak UNTR, terus DOIT, apalagi ya aku lupa. Itu mungkin udah cukup mewakilkan di 3 saham ini. Seperti itu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton di videonya Belajar Trading. See you next time.